Elaborasi pemahaman. Topik 3. Pembelajaran sosial emosional. Anggota kelompok: Seni Angliri, Sinta Mutia Karneva, Siska Putri. Apa saja hal-hal yang sudah baik dilakukan dalam proses role play tersebut? Hal-hal baik yang telah dilaksanakan dalam proses role play yakni proses pembelajaran diskusi. Dalam hal ini melalui proses diskusi tiap peserta didik dalam kelompok tersebut bisa menyalurkan ide atau gagasannya dalam kelompoknya. Diskusi kelompok dalam hal ini bisa melatih rasa percaya diri, berani mengambil keputusan, bertanggung jawab dan meningkatkan daya kreativitasnya. Apa saja hal-hal yang masih belum maksimal dilakukan dalam proses role play tersebut? Adapun hal-hal yang belum maksimal dalam role play yakni saat pengkondisian ruang kelas dan pengaktifan peserta didik. Dalam proses pembelajaran peserta didik merasa kurang bersemangat sehingga guru harus memberikan stimulasi terlebih dahulu. Selain itu, guru harus memberikan apresiasi agar peserta didik merasa lebih bersemangat dan antusias mengikuti pembelajaran, sehingga mereka bisa aktif mengikuti proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan senang hati. Bagaimana sebaiknya saya dapat membuat metode dan siklus lebih sinkron satu sama lain? Dalam metode dan siklus agar sinkron satu sama lain yakni dengan cara mengetahui karakteristik dan minat peserta didik yang beragam dan unik. Selain itu, mengetahui tahapan pelaksanaan experiential learning agar dapat memperdalam penguasaan materi dan pengkondisian kelas. Karakteristik dan minat peserta didik dalam hal ini tentunya harus diketahui terlebih dahulu ketika akan membuat modul ajar sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Melalui karakteristik peserta didik, maka bisa membantu guru dalam menentukan metode yang tepat dalam pembelajaran. Misalnya, experiential learning yang menitik beratkan pada pengalaman peserta didik. Bagaimana saya menempatkan pihak terkait seperti rekan sejawat dan orang tua dalam proses experiential learning? Dalam menempatkan rekan sejawat serta orang tua dalam proses experiential learning, yakni dengan cara berkomunikasi dengan pihak terkait dan rekan sejawat serta orang tua peserta didik, sehingga dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan diperhatikan. Selain itu, dalam proses pembelajaran, tentunya guru harus menyertakan rekan sejawat untuk bisa merefleksi kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan sehingga lingkungan belajar yang diciptakannya menjadi bermakna dan menyenangkan. Hal apa yang sebaiknya saya rencanakan untuk memaksimalkan proses experiential learning tersebut? Hal yang harus direncanakan yakni memahami karakteristik dan minat peserta didik agar metode dan strategi yang akan diterapkan ketika proses pembelajaran experiential learning tepat serta memaksimalkan proses pembelajaran dengan baik sesuai modul ajar yang disusun. Bagaimana sebaiknya saya merefleksikan pemahaman saya dalam revisi RPP saya? Modul ajar atau RPP yang disusun tentunya harus disesuaikan dengan karakteristik dan minat peserta didik. Dalam hal ini modul ajar atau RPP yang disusun harus berdiferensiasi karena karakteristik peserta didik sangat beragam dan unik. Di dalam modul ajar atau RPP tersebut harus memuat PARL dan pembelajaran berbasis budaya agar lebih optimal. Dalam refleksi pembelajaran peserta didik juga harus dilibatkan agar menjadi lebih bermakna bagi guru, peserta didik, atau orang tua. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.